Selamat datang kembali di Laskar Film Channel, tempatnya alur cerita film. Kali ini, saya akan menceritakan sebuah film inspiratif, bertema motor. Namun bukan tentang balapan seperti biasanya, tetapi keseharian dari sebuah klub Vespa, dan keseruan yang sering terjadi di dalamnya. Karena sudah tidak sabar, langsung saja kita mulai ceritanya. Di suatu tempat di kota Bandung, terdapat pemilik bengkel kecil yang sering didatangi oleh temannya, bernama Marwan. Pemilik bengkel itu bernama Agus, dan mereka berdua tergabung dalam klub Vespa yang sama. Keseharian mereka tidak pernah membosankan, karena sering mengalami kejadian unik, di luar perkiraannya. Tiba-tiba, seorang gadis meminta tolong, untuk mengejar pencuri sepeda, yang baru saja lewat di depannya. Tanpa berpikir panjang, menggunakan Vespanya, mereka berdua berhasil menyusul, dan Agus langsung menggunakan jurus andalannya. Seketika sepeda itu mereka ambil, untuk diberikan kepada wanita yang menunggunya. Mengira sudah berbuat baik, ternyata wanita itu adalah pencuri sebenarnya. Mereka berdua tanpa sadar ditipu, untuk merampasnya dari pemilik aslinya. Langsung saja mereka mengejar wanita itu, dan berhasil memojokkan teman komplotannya. Orang itu melakukan perlawanan, sehingga Marwan berduel dengannya. Marwan yang dibantu pemilik asli sepeda itu, terus memojokkannya. Setelah melewati pertarungan sengit, akhirnya dia berhasil menangkapnya. Sedangkan Agus, dia terus mengejar wanita itu, dan tidak akan membiarkannya lolos. Walaupun belum makan, dia berhasil memperkecil jaraknya. Sialnya lombatannya gagal, yang ada malah Joninya sekarat. Tidak terlalu memikirkan itu, mereka langsung membawa komplotannya ke kantor polisi. Mereka pun pergi, setelah menunggu Joni milik Agus siuman. Malamnya ketika berkumpul, kejadian itu dia ceritakan pada anggota klub lainnya. Salah satu teman Agus datang terlambat, karena Vespa miliknya mogok di jalan. Beruntung ada pecinta Vespa lain melihat, dan membantunya, walaupun tidak saling mengenal. Hal inilah, yang membuat klub Vespa selalu menyenangkan. Teman pun makin bertambah, sehingga klub itu menjadi semakin solid. Apalagi di tempat tongkrongannya, selalu ada hiburan yang disuguhkan. Pagi harinya, Agus sudah ditunggu temannya di bengkel, yang ternyata masih tutup. Seperti biasa, dia baru bangun tidur, dan harus ditelepon Ican, temannya tersebut. Namun ketika dalam perjalanan, tidak sengaja Agus melihat seorang teman lamanya. Tanpa berpikir, dia langsung mengejar angkot yang dinaikinya. Bahkan dengan polosnya, sopir angkot itu disuruh untuk berhenti. Agus? Iya. Wanita itu adalah Lilis, teman lamanya dahulu, dari Garut. Dia datang ke Bandung untuk mencari suaminya, yang sudah 3 bulan tidak pulang. Bahkan selama ini tidak ada kabar darinya, serta info tentang lokasi tinggalnya. Agus pun membantunya, dan ingin membawanya pada kenalan lain, yang juga mengenal mereka berdua. Karena lama menunggu Agus datang ke bengkel, Ican akhirnya pergi ke warung kopi. Di sana dia menceritakan, bahwa semalam dia bertemu dengan seorang wanita. Gimana ceritanya waktu kamu ketemu dia? Tidak sengaja dia melihat sebuah Vespa yang lucu, yang ternyata milik seorang gadis, bernama Pinky. Tidak menyia-nyiakan kesempatan itu, Ican mengajaknya bergabung dengan klubnya. Tanpa diduga gadis itu berminat, dan memberikan kontaknya. Ican yang sudah jatuh hati, ingin mengenalkannya dengan anggota klub lainnya. Tentu dia bersedia dan akan mengabarinya, apabila waktunya sudah luang. Selain Vespa lama, di dalam klub itu juga terdapat anggota lain menggunakan Vespa Matic, yang sekalian berprofesi sebagai ojek online. Mereka tidak mempermasalahkannya, karena yang penting masihlah tetap Vespa. Kembali ke tempat Agus, setelah bertanya, orang itu pun tidak mengetahuinya. Kabar terakhir yang dia tahu adalah, suaminya itu sering main ke teman lainnya, yaitu Dedi dan Heru. Namun karena lokasinya cukup jauh, Agus berniat membawa Lilis ke tempat bibinya, bernama Bi Engkom. Di sana Lilis cukup menunggu kabar darinya, sedangkan Agus sendiri yang akan mencari suaminya.
Tanpa ada yang mengetahuinya, saat ini suami dari Lilis bergabung dengan sebuah kelompok. Mereka bergerak sangat rahasia, dan menghindari perhatian dari polisi. Salah seorang mendatangi kontrakan dari suami Lilis, yang bernama Ajat. Sialnya baru sebentar ditinggal, motor miliknya sudah dicuri orang. Dengan pede, pencuri itu membawanya di jalan raya. Sialnya di depan terdapat razia motor, sehingga dengan cepat mereka harus berbalik arah. Tentu saja melihat itu polisi langsung curiga, kemudian mengejarnya. Pencuri itu melewati gang sempit, untuk mengelabuhi polisi. Sialnya hal itu tidak berguna, karena mereka sudah ada di belakangnya. Hanya menggunakan motor metik biasa, tentu saja tinggal menunggu waktu, polisi bisa menangkapnya. Dan setelah tertangkap, mereka pun tidak bisa membuat alasan lainnya. Ampun, Pak. Mereka pun langsung dimasukkan ke sebuah sel, yang ternyata, orang di depannya adalah pencuri sepeda sebelumnya. Walaupun hanya sepeda, tetapi harganya bahkan lebih mahal, daripada motor yang dicuri barusan. Selama ini dia tidak bergerak sendiri, karena memiliki komplotan, bersama wanita sebelumnya. Marlon, bos dari komplotan itu, memutuskan untuk pindah markas, sebelum polisi menangkapnya. Sekaligus mereka ingin membalas, pada orang yang telah menjebloskan anak buahnya. Seketika mereka langsung mendatangi bengkel milik Agus, dan menghajarnya. Dikeroyok seperti itu, Agus pun tidak berdaya. Bahkan dia hanya bisa melihat, Vespa miliknya mereka bawa. Sedang sakit-sakitnya, Lilis malah menelpon. Gimana ceritanya? Langsung saja Agus menceritakan semua, dan menunda sementara pencarian suaminya. Setelah teman-temannya sampai di sana, Agus juga memperingatkan Marwan, bahwa bos komplotan sebelumnya juga mengincarnya. Malamnya mereka berkumpul, untuk membahas ini semua. Kini Agus merasa bingung. Gara-gara Vespanya hilang, dia tidak bisa segera membantu Lilis. Melihat itu temannya ingin menolong, untuk mencari info tentang keberadaan Vespanya, yang kini ada di tangan Marlon. Dia tidak terlalu bodoh, untuk segera menjualnya. Karena jaringan dari klub Vespa cukup luas, apabila dia menjualnya, info itu akan langsung sampai di telinga semua anak Vespa. Maka dari itu, keputusan terbaiknya adalah menyimpan, dan memakainya secara diam-diam jika terpaksa. Pagi harinya, Agus dan teman-temannya terus keliling, untuk mencari Vespa miliknya. Namun belum ada petunjuk satupun, dan mereka berhenti sejenak. Si maling udah nggak bakal bisa ngejual motor si Agus. Dengan bantuan media sosial, berita kehilangan itu sudah mereka sebarkan, sehingga gerak-gerik pencurinya akan makin terbatas. Menyadari pencarian suaminya tertunda, Lilis berniat untuk mencarinya sendiri. Mengandalkan alamat yang diberikan teman sebelumnya, dia menaiki angkot, menuju ke rumah milik Heru. Beruntung di sana ada istrinya, yang segera memberitahu Heru di tempat kerja. Info terakhir yang dia dengar, suami dari Lilis mendapat suatu pekerjaan yang dirahasiakan. Namun setelah itu dia langsung menghilang, sampai sekarang. Lilis pun bingung, dan tidak tahu harus melakukan apa lagi. Begitu juga dengan Agus dan temannya, yang masih buntu dalam mencari Vespanya. Di lain tempat, Pinky yang sedang di jalan, tiba-tiba ditelepon tantenya yang bernama Mira. Tante mau cerita apa? Sudah 2 hari, anaknya yang bernama Mega tidak pulang. Dia meminta tolong Pinky, untuk mencari keberadaannya. Karena mereka juga saling mengenal, dengan segera Pinky mencarinya. Dia pun langsung pergi, mengunjungi semua teman yang mengenal Mega. Namun mereka juga tidak mengetahuinya, sehingga tidak mendapatkan info apapun di sana. Tante Mira yang masih menunggu dengan cemas, tiba-tiba dibuat kaget, ketika para polisi menuju ke rumahnya. Selang beberapa jam, dia pun langsung memberitahukan Pinky, alasan para polisi itu tadi ke sini. Ternyata, selama ini Mega adalah bagian komplotan pencuri sepeda. Dan dialah, orang yang sebelumnya menipu Agus dan Marwan. Saat ini, Marlon menyuruh Mega untuk tetap bersamanya. Mau ditangkap polisi? Dia sadar, bahwa polisi sudah mengetahui identitasnya, dan mulai bergerak. Namun walaupun demikian, di dalam hati, Mega merasa tidak tenang.
Malam harinya, diam-diam Mega kabur dari sana. Dia menuju ke rumah Pinky, karena bingung mau kemana. Marlon sadar, dan menyuruh anak buahnya untuk segera mencarinya. Di lain tempat, Bi Engkom khawatir dengan Lilis, yang sampai malam ini belum juga pulang. Untungnya ketika Agus menelpon, Lilis mengangkatnya. Saat ini dia sendirian berada di jalan, yang tentu berbahaya bagi seorang wanita. Khawatir dengan itu, Agus meminta tolong Marwan, untuk mengantarkannya ke sana. Di sana Lilis nampak frustasi, karena gagal menemukan suaminya. Sebenarnya tujuan Lilis adalah bertemu, untuk meminta kejelasan tentang hubungannya. Di kampung, suaminya meninggalkan masalah, yaitu hutang yang besar pada banyak orang. Dia juga dibohongi, dan membawa seluruh perhiasan yang dia punya. Sudah tidak tahan dengan kelakuan itu, Lilis berencana meminta cerai. Astagfirullahaladzim. Tidak ingin menambah beban pikirannya, Agus mengajaknya kembali ke rumah Bi Engkom, untuk menenangkan diri. Dia pun tidak sadar sampai menggenggam tangannya, sehingga benih-benih yang dahulu sempat terkubur, kini tumbuh kembali. Sementara itu Marwan yang pulang sendirian, tanpa sengaja menjadi incaran dari geng motor brutal di sana. Dia dikepung, kemudian dimintai barang berharganya. Dompet, HP. Karena Marwan tidak mau menyerahkan, dia pun akhirnya dihajar sampai babak belur. Paginya, semua temannya langsung dia kabari, termasuk juga Agus. Mereka langsung menuju ke rumahnya, untuk melihat keadaannya. Untungnya hanya luka ringan yang dia dapat, sehingga mereka merasa lega. Dan untuk Vespa milik Agus, mereka hanya bisa menunggu, serta mengawasi seluruh jalanan. Di lain tempat, Pinky langsung memberitahu Tante Mira, bahwa Mega sedang bersamanya. Tanpa pikir panjang, Tante Mira ingin pergi ke sana, karena merasa khawatir. Walaupun anaknya bermasalah, dia bersyukur, kondisi Mega masih baik-baik saja. Untuk menyelesaikan masalah ini, Pinky menyarankan Mega untuk menyerahkan diri, dan bekerja sama dengan polisi. Selain bisa meringankan hukuman, dia bisa terhindar dari komplotan yang mengincarnya. Polisi menanggapi dengan positif, atas etikat baik dari Mega. Namun Marlon yang pintar bisa menebaknya, sehingga dia langsung pindah lokasi, sebelum para polisi datang ke sana. Karena Marwan masih sakit, dia meminjamkan Vespa miliknya pada Agus, agar bisa digunakan untuk membantu Lilis. Mereka berdua ingin mencari Heru, orang terakhir yang mengetahui keberadaan suami Lilis. Setelah sampai di alamat tersebut, ternyata Heru sudah pindah, dan keberadaannya juga tidak diketahui. Di waktu yang sama, tanpa sengaja komplotan itu melewati jalan, dan Ican melihat Vespa milik Agus. Seketika dia menelpon semua temannya, dan memberitahu lokasinya. Sialnya motor miliknya malah mogok, begitu juga dengan teman-temannya, yang lokasinya masih jauh dari sana. Lilis sudah menyerah, dan ingin kembali ke kampungnya. Namun Agus bersikeras ingin terus mencari suaminya, sampai dapat. Kegigihannya itu, membuat Lilis mulai bersimpati padanya. Di dalam hati, dari dulu Agus sebenarnya menyukai Lilis, namun tidak berani mengungkapkannya. Apapun akan dia lakukan, untuk membuatnya bahagia. Hati-hati. Kini Agus ingin pergi ke rumah Marwan, dan mengembalikan Vespa miliknya. Namun karena Marwan sedang gabut, dia mengajak Agus untuk berkumpul dengan teman-temannya. Di tempat itu, Ican berencana mengundang Pinky datang ke sana, yang kebetulan waktunya sedang kosong. Setelah sampai di sana, semua menyambut dengan hangat anggota barunya tersebut. Tidak jauh dari sana, gerombolan geng motor brutal itu kembali beraksi. Melihat orang berjalan sendiri, mereka langsung mengepung, dan ingin merampas semua barangnya. Alhasil orang itu juga langsung dihajarnya, tanpa ampun. Setelah berhasil, mereka langsung pergi, yang secara tidak sengaja dilihat oleh Marwan. Karena lawannya sangat banyak, Agus bergegas menuju tempat tongkrongannya. Sesampainya di sana, dia langsung meminta bantuan pada seluruh anak Vespa yang ada. Tanpa pikir panjang, mereka pun langsung berdiri, dan mengikutinya. Pinky yang ada di sana, juga ingin melihatnya.
Salah satu orang menghubungi polisi untuk melaporkan bahwa geng motor brutal itu sudah ditemukan. Tentu laporan itu langsung ditindaklanjuti, sehingga tim khusus akan diterjunkan menuju ke sana. Seketika jalanan itu dipenuhi Vespa, dan menuju ke satu arah. Langsung saja mereka menemui geng motor brutal itu, untuk membuat perhitungan. Dengan jumlah yang sangat banyak, geng itu tidak berdaya, dan hanya bisa bertahan. Beruntung polisi langsung sampai di sana, dan mengamankannya. Satu masalah sudah selesai, kini mereka berharap, masalah lainnya akan menemukan titik terang. Di tempat yang jauh dari sana, Ajat, suami dari Lilis yang bersembunyi, mulai menanyakan misinya. Orang itu berkoordinasi dengan atasannya, yang kali ini mereka harus sering bersembunyi, karena polisi sudah memata-matai di segala tempat. Akhirnya, mereka akan menjalankan rencananya. Kita akan bergerak lebih cepat dari rencana sebelumnya. Uang yang ada di tas tersebut, sebagai bayaran atas pekerjaan yang akan mereka lakukan. Besok malam mereka semua akan berkumpul, dan bergerak sesuai perintahnya. Info itu sudah sampai Ajat, sehingga dia keluar untuk menemui atasannya tersebut. Di jalan, tiba-tiba Agus melihatnya. Seketika dia menyusul, yang sedang naik di angkot, yang dulu pernah dia berhentikan. Kamu yang waktu itu nyetop saya, bukan? Sudah kedua kalinya terjadi, sopir itu marah, dan menyuruh motornya segera dipinggirkan, agar dia bisa langsung pergi. Langsung saja Agus menceritakan, bahwa Lilis selama ini mencarinya. Namun Ajat tidak bisa menceritakan pekerjaannya, karena ini bersifat rahasia. Saat ini dia sudah mendapatkan bayarannya langsung, dan malam ini akan melancarkan misinya. Sementara itu di tempat lain, Agus akhirnya menceritakan rahasianya kepada Marwan. Saya suka sama Lilis dari zaman dulu. Tetapi Marwan juga sudah menduga, bahwa selama ini Agus mempunyai perasaan kepada Lilis. Dia hanya perlu menunggunya bercerai, sehingga bisa bebas mengutarakan perasaannya. Malam yang dinanti akhirnya tiba. Ajat sudah berangkat, bersama dengan lainnya. Namun ternyata, selama ini polisi sudah menunggu momen ini, untuk bisa menangkapnya. Lokasi berkumpulnya Ajat juga sudah dikepung, dan tanpa berpikir dia langsung lari. Sesuai prosedur, polisi akhirnya menembaknya. Ajat terjatuh, dan dinyatakan meninggal. Berita penangkapan teroris itu, langsung disiarkan di televisi. Lilis yang juga sedang menonton, kaget, bahwa suaminya tewas di sana. Sungguh ironis, akhirnya dia bisa bertemu suaminya, tetapi dengan keadaan seperti ini. Satu masalah lagi sudah selesai, walaupun dengan keadaan sedih. Agus merasa kasihan pada Lilis, harus menanggung semua ini. Teman-temannya juga berharap, agar Lilis bisa kuat menghadapinya. Saat ini, masalah yang tersisa tinggal satu, yaitu mencari keberadaan Vespa milik Agus, yang masih dibawa komplotan pencuri. Tiba-tiba salah satu dari mereka ditelepon Mega, dan menanyakan lokasinya. Dengan polosnya, orang itu langsung memberitahu. Namun Marlon langsung sadar, bahwa ini adalah jebakan, dan polisi akan segera menuju ke sini. Dia pun langsung pergi, sebelum para polisi itu sampai di sini. Mereka akan terus berpindah-pindah markas, sampai kasus ini tertumpuk dan menghilang begitu saja. Karena lapar, Marlon menyuruh anak buahnya untuk membeli makanan di luar. Dengan pede mereka pergi ke warung, menggunakan Vespa milik Agus. Dan benar saja, salah satu teman Agus melihatnya ada di parkiran. Saya lihat Vespa kamu. Dia pun langsung memberitahu, dan berencana untuk mengikutinya. Tidak ingin terlambat lagi, mereka semua bergegas menuju ke sana. Semua anak Vespa di kota ini juga diberitahu, untuk membantunya. Kedua pencuri itu sadar, bahwa dia sedang dikejar. Dia langsung mempercepat lajunya, untuk menjauh. Makin lama yang mengejar makin banyak, sehingga mereka sampai melewati jalan yang tidak seharusnya. Pencuri itu kalang kabut, dan terus menghindar dengan segala cara. Dia sampai masuk ke dalam gang sempit, tetapi mereka terus mengikutinya. Semakin lama dia lari, semakin sedikit jalan yang bisa dilalui. Karena anak Vespa lain yang melihatnya, juga langsung ikut mengejarnya.
Sial bagi pencuri itu, ketika berbelok, banyak anak Vespa sudah berada di depannya. Dia pun sampai terjatuh dan terkepung. Kini orang itu tidak bisa menghindar lagi. Seketika mereka dipukuli, untuk membalas kekesalannya selama ini. Polisi juga sudah ditelepon untuk membereskan masalah ini. Dan untuk menangkap bos dari pencuri itu, adalah PR dari kepolisian, bukan tugas dari Agus sendiri. Ketika seorang teman mengalami kesulitan, kita pasti berusaha membantunya. Apalagi di dalam sebuah klub motor, terutama Vespa, rasa persaudaraan mereka sangat erat, walaupun tidak saling mengenal. Semua dipersatukan oleh hobi yang sama, sehingga menjadi sebuah keluarga. Semoga penonton sekalian menikmatinya. Dan tak lupa bantuannya untuk komen sebanyak-banyaknya, like, share, subscribe channel ini, dan tekan tombol loncengnya. Karena hanya dengan kalian, channel ini bisa berkembang. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di film menarik berikutnya.